Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Ayu Lestari dengan nomor NIM akhir 102 akan menjelaskan mengenai pengertian dan jenis-jenis rasio bank. Rasio keuangan yang digunakan oleh bank dengan perusahaan non-bank sebenarnya relatif tidak jauh berbeda. Perbedaannya terutama terletak pada jenis rasio yang digunakan untuk menilai suatu rasio yang jumlahnya lebih banyak. Hal ini wajar saja karena komponen neraca dan laporan laba rugi yang dimiliki bank berbeda dengan laporan neraca dan laba rugi perusahaan non-bank. Bank merupakan perusahaan keuangan yang bergerak dalam memberikan pelayanan keuangan yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola dananya. Risiko yang dihadapi bank jauh lebih besar ketimbang perusahaan non-bank, sehingga beberapa rasio dikhususkan untuk memperhatikan rasio ini. Sama seperti perusahaan non-bank, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank, dapat dilihat laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut. Kemudian, agar laporan ini dapat dibaca sehingga menjadi berarti, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu, yaitu analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan baik sesuai dengan standar yang berlaku. Jenis rasio bank. 1. Non-performing loan atau bisa disingkat NPL adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar perbandingan kredit macet dengan kredit total yang diberikan kepada debitur. Capital adequacy ratio karena bisa disebut dengan kecukupan modal, intinya digunakan untuk melihat seberapa besar perbandingan modal bersih bank dibandingkan dengan total aset tertimbang menurut risiko. 3. Beban operasional terhadap pendapatan operasional atau biasa disebut BOPO merupakan ukuran profitabilitas perbankan. BOPO merupakan beban operasional dibagi pendapatan operasional. 4. Net interest margin atau bisa disingkat NIM. Selain BOPO, ukuran profitabilitas bank lainnya adalah NIM membandingkan pendapatan bank dengan aset produktif. Aset produktif adalah aset-aset bank yang mampu menghasilkan pendapatan bunga tersebut. 5. Loan to deposit ratio atau biasa disingkat LDR merupakan ukuran likuiditas perbankan. LDR membandingkan total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga, giro, tabungan atau deposit, plus modal inti dari laba. 6. Loan to asset ratio atau biasa disebut LAR. LAR hampir mirip dengan LDR, namun bagiannya adalah total aset, yaitu kredit yang diberikan. LAR ini menunjukkan kemampuan perbankan dalam memenuhi permintaan kredit menggunakan aset bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidia Raunafiah dengan NIM belakang 113. Likuiditas. Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup manfaat yang banyak untuk berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perhitungan rasio likuiditas tidak hanya berguna bagi perusahaan, namun juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya terhadap banyak manfaat atau tujuan analisis rasio likuiditas bagi perusahaan, baik bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, dan pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan seperti kreditor dan distributor maupun supplier. Antara lain jenis rasio likuiditas tersebut, yang pertama rasio lancar atau current ratio, yang kedua rasio sangat lancar atau quick ratio, yang ketiga rasio cash atau cash ratio, yang keempat rasio perputaran kas, yang kelima inventory to net working capital.
Saya Rihadatul Ais dengan NIM dikit terakhir 124 akan menjelaskan sedikit mengenai contoh-contoh dari rasio likuiditas. Yang pertama yaitu rasio lancar atau contract ratio. Kita ambil contoh yaitu menggunakan laporan keuangan dari PT Yumiko Maharani Tbk pada 2 tahun, yaitu pada tahun 2005 dan 2006 sebagai komponen laporan keuangan. Yang pertama yaitu total aktiva lancar, yaitu pada tahun 2005 sebesar 1.640 dan 2006 sebesar 1.340. Lalu total utang lancar pada tahun 2005 yaitu sebesar 750 dan pada tahun 2006 sebesar 750. Untuk pada tahun 2005 sendiri, contract rasionya yaitu Rp 1640 dibagi 570 sama dengan 2,18 kali dibulatkan 2,2 kali. Artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 2,2 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp2,2 harta lancar, atau 2,2 dibagi 1 antara aktiva lancar dengan aktiva utang lancar. Mengingat dengan rumus untuk mencari rasio lancar sendiri, yaitu digunakan dengan cara contract rasio sama dengan aktiva lancar per utang lancar. Dan pada tahun 2006, contract rasio Rp 1,340 per Rp 750 yaitu 1,8 kali dibulatkan atau 1,8 kali. Artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 1,8 kali utang lancar, atau setiap satu utang lancar dijamin oleh sebesar Rp 1,8 harta lancar, atau 1,8 dibagi 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Jika rata-rata industri untuk contract rasio adalah 2 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2005 berada dalam kondisi baik mengingat rasionya di atas rata-rata industri. Namun untuk tahun 2006 kondisinya kurang baik jika dibandingkan dengan perusahaan lain, rasionya masih di bawah rata-rata industri. Yang berikutnya yaitu rasio cepat. Untuk rasio cepat, komponen laporan keuangannya kita ambil dari sebuah contoh, yaitu laporan keuangan pada tahun 2005. Total aktiva lancar sebesar 1.640 dan 2006 sebesar 1.340. Total utang lancar sebesar 750 dan 2006 sebesar 750. Sediaan atau inventory sebesar 2005 250 dan 2006 310. Pada perusahaan ini untuk tahun 2006 quick ratio atau rasio cepatnya yaitu Rp 1640 min Rp 250 dibagi Rp 750 sama dengan 2,52 kali. Sedangkan untuk tahun 2006 quick ratio sebesar 1.340 min 310 per 750
sama dengan 2,2 kali. Jika rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5 kali, maka keadaan perusahaan lebih baik daripada perusahaan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus menjual sediaan bila hendak melunasi utang lancar, tetapi dapat menjual surat berharga atau penagihan piutang. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, cash ratio. Bisa kita ambil contoh dari cash ratio atau rasio cash, yaitu komponen laporan keuangan tahun 2005 dan 2006. Total aktiva lancar yaitu 1640 dan tahun 2006 yaitu 1340. Dan total utang lancar pada tahun 2005 750 dan 2006 750. Dan berikutnya kas 250 dan 260. Giro yaitu tahun 2005 350 dan 2006 300. Cash ratio dapat dicari sebagai berikut. Untuk tahun 2005 sendiri, cash rasionya yaitu 250 ditambah 350 dibagi 750 sama dengan 0,8 atau 80%. Untuk tahun 2006, cash ratio yaitu 260 ditambah 300 per 750 menghasilkan sebesar 0,746 atau 75%. Dan yang keempat yaitu rasio perputaran kas. Untuk contoh berikut ini, pada perusahaan laporan keuangan ditunjukkan pada masih tahun 2005 dan 2006, yaitu penjualan bersih atau net sales 2005 sebesar 5.950 dan 2006 yaitu sebesar 5.550. Sedangkan total aktiva lancar yaitu sebesar 1.640 dan 1.340. Total utang lancar yaitu 750 pada tahun 2005 dan 750 pada tahun 2006. Untuk tahun 2005, rasio perputaran kas yaitu 5.950 dibagi 1.640 min 750 sama dengan 6 dengan hasil 6,68 kali dibulatkan 7 kali. Untuk tahun 2006 sendiri, rasio perputaran kas 5.550 per 1.340 min 750 sama dengan 9,4 kali dibulatkan yaitu 10 kali. Jika rata-rata industri pada perputaran kas adalah 10%, keadaan perusahaan pada tahun 2005 kurang baik karena masih cukup jauh dari rata-rata industri. Namun kondisi tahun 2006 dikatakan baik karena kondisinya sama dengan rata-rata industri. Untuk yang terakhir yaitu inventory to net working capital. Contohnya dari sebuah perusahaan komponen laporan keuangan yaitu total aktiva lancar tahun 2005 dan 2006. Masing-masing mempunyai total yaitu total aktiva lancar pada tahun 2005 1.640 dan 2005 1.600 dan 2006 1.340. Total utang lancar pada tahun 2005 yaitu 750 dan 2006 750. Sedangkan sediaan yaitu tahun 2005 sebesar 250 dan 2006 310. Untuk tahun 2005 yaitu masing-masing mempunyai cara perhitungan sendiri, yaitu inventory to NWC sama dengan 250 per 1.640 min 750 sama dengan 0,105 dibulatkan menjadi 11%. Untuk tahun 2006 yaitu inventory to NWC sama dengan 310 per 1.340 min 750 sama dengan 0,148 dibulatkan dengan 15%. Jika rata-rata industri untuk inventory to net working capital adalah 12%, keadaan perusahaan pada tahun 2005 kurang baik karena masih di bawah rata-rata. Perkenalkan, nama saya Putri Kurnia Izati Ulya dengan NIM 132. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rasio solvabilitas bank. Rasio solvabilitas bank merupakan ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Bisa juga dikatakan rasio ini merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank tersebut.
Yang pertama yaitu primary ratio. Primary ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk dapat ditutupi oleh capital equity. Rumus untuk primary ratio yaitu primary ratio sama dengan equity capital per total aset dikali 100%. Dengan contoh equity capitalnya modal disetor yaitu 750.000, dana setoran modal 65 juta, cadangan umum 14 juta, cadangan lainnya 95 juta, sisa laba tahun lalu 21.500.000 dan laba tahun berjalan yaitu 72 juta. Dijumlahkan equity capitalnya menjadi 268.250.000 dan total asetnya yaitu 3.340 juta dan dimasukkan ke rumusnya menjadi 268.250.000 per 3.340 juta dikali 100% yaitu 8%. Selanjutnya yaitu risk asset ratio. Risk asset ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk aset. Rumusnya yaitu risk asset ratio sama dengan equity capital per total asset min cash asset min securities dikali 100%. Dengan contoh yaitu equity capitalnya 268.250.000, lalu risk asetnya dengan total aset 3.340 juta, cash asetnya 806 juta, dan securitiesnya 230 juta. Dan jika dijumlahkan dan dikurangi juga jumlah risk asetnya yaitu 2.572.250.000. Dan jika dimasukkan ke rumusnya yaitu menjadi risk asset ratio sama dengan 268.250.000 per 2.572.250.000 dikali 100% menjadi 10,4%. Selanjutnya yaitu secondary risk ratio. Secondary risk ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai resiko lebih tinggi. Rumus untuk mencari secondary risk ratio yaitu secondary risk ratio sama dengan equity capital per secondary risk asset dikali 100%. Untuk mencari besarnya secondary risk ratio dapat digunakan sebagai contoh yang pertama, yang A kelompok low risk asset ratio yang dapat dimasukkan dalam perhitungan misalnya benda tetap dan inventaris yaitu 44 juta, rupa-rupa 60 juta dan dijumlahkan menjadi 104 juta. Dengan demikian, komponen secondary risk asset ratio dapat dihitung sebagai berikut yaitu total asetnya 3.340 juta, cash asetnya 866 juta, securitiesnya 230 juta. Low risk asetnya yaitu 104 juta. Dan dengan rumusnya yaitu kan risk asset rationya 3.340.000.000 dikurangi 866 juta, 230 juta, dan 104 juta dan dijumlahkan menjadi 2.200 juta. Lalu equity capitalnya 268.250 juta. Secondary risk ratio menjadi 268.250.000 per 2.200.000 dikali 100% menjadi 12%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Sanur Ahya, NIM 12405193126 akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas bank bagian kedua. Yang keempat ialah capital ratio, di mana digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih. Rumusnya sendiri yaitu equity capital ditambah reserve for loan losses atau total cadangan dibagi total loans atau total hutang dikali 100%.
Contohnya yaitu kita menggunakan neraca yang sudah. Pertama, equity capital sebesar 268.250.000, lalu reserve for loan losses sebesar 210 juta, dan total loan sebesar 1.790.000. Di total hingga hasilnya menjadi di total dengan rumus sebelumnya, dan hasilnya menjadi 26,7%. Cara kelima yaitu capital risk, yang caranya sama seperti secondary risk ratio. Itu seperti berikut ini. Ada dua jenis capital adequacy ratio atau CAR. Yang A yaitu capital adequacy ratio 2 atau CAR2. Rumusnya yaitu equity capital dikurangi fixed asset dibagi total loans ditambah securities dikali 100% dari neraca yang sudah ada di sebelum-sebelumnya. Mari kita menghitungnya. Diketahui bahwa equity capital sebesar 268.250.000, kemudian fixed asset sebesar 44 juta, lalu total loan sebesar 1.790.000 dan securities sebesar 230 juta. Setelah dihitung, berapakah hasilnya? Itu sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu capital adequacy ratio 3, yaitu rumusnya yaitu equity capital dibagi total loans plus securities. Hasilnya memakai rumus di atas yaitu 268.250.000 dibagi 1.790.000 ditambah 230 juta kali 100% menghasilkan 13,3%. Perkenalkan, nama saya Aris Sulung Percaya, NIM 118. Saya akan menjelaskan tentang rasio rentabilitas bank. Rentabilitas rasio atau sering disebut dengan probabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan probabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rentabilitas rasio bank terdiri dari berbagai berikut. Yang pertama, gross profit margin. Rasio ini digunakan untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya. Untuk mencari gross profit margin adalah sebagai berikut. Operation income dikurangi operation expense dibagi operation income dikali 100%. Untuk mencari besaran profit margin dapat kita gunakan contoh neraca di atas sebagai berikut. Jumlah operation income sebesar Rp412.500.000 dikurangi jumlah operation expense Rp314 juta dibagi operation income Rp412.500.000 dikali 100% dengan hasil 24%. Kedua, net profit margin. Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya. Rumus untuk mencari net profit margin adalah sebagai berikut. Net income dibagi operation income dikali 100%. Untuk mencari besarnya net profit margin dapat kita gunakan contoh neraca dan laporan laba rugi di atas, yaitu sebagai berikut. Misalnya besarnya pajak pendapatan 25%, maka besarnya net income untuk tahun 2003 sama dengan 100.800.000 dikali kurang 100 dikurangi 25% kurang dengan hasil Rp75.600.000. Untuk operation income 412.500.000. Maka rumusnya adalah net income dengan jumlah Rp75.600.000 dibagi operation income sebesar Rp412.500.000 dikali 100% dengan hasil 18,3%. Ketiga, return equity capital atau ROE. Return
on equity capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income. Rumus untuk mencari return on equity capital adalah sebagai berikut. Net income dibagi equity capital dikali 100%. Untuk mencari besarnya return equity capital dapat kita gunakan contoh neraca dan laporan laba rugi di atas, yaitu sebagai berikut. Net income dengan jumlah Rp75.600.000 dibagi equity capital sebesar Rp268.250.000 dikali 100% dengan hasil 28,2%. Keempat, return on total asset yang dibagi menjadi dua, yakni gross yield on total asset. Gross yield on total asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen menghasilkan income dari pengelolaan aset. Rumus untuk mencari gross yield on total asset adalah operating income dibagi total aset dikali 100%. Untuk mencari besarnya gross yield on total asset dapat kita gunakan contoh neraca dan laporan laba rugi di atas sebagai berikut. Operation income sebesar Rp412.500.000 dibagi total aset Rp3.340.000.000 dikali 100% dengan hasil 12,4%. Yang kedua, net income total asset. Net income total asset digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh probabilitas dan managerial efisiensi secara overall. Rumus untuk mencari net income total asset adalah sebagai berikut. Net income dibagi total aset dikali 100%. Untuk mencari besarnya net income total aset, kita dapat gunakan contoh neraca atau laporan laba rugi di atas sebagai berikut. Income sebesar Rp75.600.000 dibagi total aset Rp3.340.000.000 dikali 100% dengan hasil 23%. Kelima, rate return on loans. Analisis ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan perkreditannya. Untuk mencari rate return on loans adalah sebagai berikut. Interest income dibagi total loans dikali 100%. Untuk mencari besarnya rate return on loans dapat kita gunakan contoh neraca laporan laba rugi di atas sebagai berikut. Pendapatan bunga sebesar Rp168 juta dibagi jumlah loans sebesar Rp1.790 juta dikali 100%. Keenam, interest margin on earning asset. Interest margin on earning asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya. Rumus mencari interest margin on earning asset adalah sebagai berikut. Interest income dikurangi interest expense dibagi total loans dikali 100%. Untuk mencari interest margin on earning asset dapat kita gunakan contoh neraca sebagai sebagai berikut, yakni interest income sebesar Rp168 juta dikurangi interest expense sebesar Rp92 juta dibagi jumlah earning asset sebesar Rp25.250.000 dikali 100% dengan hasil 3,8%. Ketujuh, interest margin of loans. Dari data di atas, nomor 6 dapat kita hitung interest margin on loans sebagai berikut. Interest income dikurangi interest expense dibagi total loans dikali 100%. Untuk mencari interest margin on loans, kita dapat gunakan contoh neraca dan laporan laba rugi sebagai berikut. Interest income sebesar Rp168 juta dikurangi interest expense sebesar Rp92 juta dibagi jumlah loans sebesar Rp1.790 juta dikali 100% dengan hasil 4,3%. Ke-8, Behavior multiplier. Behavior multiplier merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya karena adanya biaya yang harus
dikeluarkan akibat menggunakan aktiva